Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama mari kita bersama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bisa bersama mujalasah, mudzakarah di dalam majlis yang mulia, majlis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga majlis yang dicintai oleh para salaf, yaitu murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya banyak barakah, di dalamnya banyak keutamaan dan kemuliaan. Terlebih kita berada di rumah dari rumah Allah. Disebutkan dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah dari rumah Allah, bisa masjid, musalla, mereka di dalamnya membaca Al-Qur'an, kemudian mengkajinya, maka Allah akan berikan yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan berikan ketenangan jiwa, sakinah dalam hatinya. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah. Dalam riwayat, malaikat itu kalau melihat orang yang berada dalam majlis ilmu, la tawda'u ajnihataha, sayapnya diletakkan, ridha dan ridha kepada orang yang berada dalam majlis ilmu, dan didoakan. Bagaimana doanya malaikat? Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang berada dalam majlis tersebut dan sayangilah, rahmatilah mereka. Semua didoakan, yang bersandar didoakan, yang ada di saf pertengahan didoakan. Ya, walaupun kadang orang biasanya dalam majlis taklim itu jasad wujudnya di masjid, kadang pikirannya di rumah. Semuanya didoakan oleh malaikat. Jadi kita berusaha, berikhtiar, mudah-mudahan berada dalam takdir ikan sa'i dan baik. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man 'indah,
Dan kemudian orang-orang yang berada dalam majelis ilmu akan senantiasa disebut mereka adalah orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian saya pribadi berbahagia bisa silaturahim ziarah di Masjid An-Nur, dan ini baru kedua kalinya. Dulu ingat saya pernah sekali, kemudian ini yang kedua kali. Begitu Ustaz Andi meminta kami tak kuasa menolak, ya, karena khawatir tidak baik. Akhirnya khalasan sami nawata. Saya mendengar bismillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana yang pertama silaturahim, yang kedua saling mengingatkan di dalam kebaikan. Ya, sejatinya kalau dilihat proses kehidupan kita ini, Bapak Ibu sekalian, kita ini dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Tanggung jawab hidup ini besar. Maka dalam surat An-Naba, tatkala orang kafir melihat betapa besarnya tanggung jawab seseorang di hadapan Allah, apa kata orang kafir? Ya laitani kuntu turaba. Seandainya saja saya ini debu yang tidak kemudian dimintai pertanggungjawaban. Kalau tahu gitu mending saya jadi debu saja. Karena besarnya tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari kita wujud dari tidak ada menjadi ada. Mungkin kalau kita ingin pilih mana, jadi manusia atau selain manusia. Manusia tanggung jawabnya besar. Dari tidak ada diadakan oleh Allah, diwujudkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah, dari tidak ada menjadi ada. Dari ada diberikan rezeki oleh Allah yang tidak putus sampai detik ini. Bapak Ibu sekalian, maka Allah mengatakan kita sedikit muhasabah, ya, melihat apa kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kalian melihat bagaimana kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sekalian, mahalnya nikmat bernafas dalam satu hari. Kita kalau bernafas 24 jam dalam satu hari, kita mengumpulkan uang 185 juta sehari. 1 kali 24 jam untuk bisa bernafas. Ya. Nafas ini kalau kita tidak gratis, ya, beli. Jadi manusia ini menghirup nitrogen dan oksigen. Nitrogen kurang lebih sebanyak 11.376 liter dalam 24 jam. Oksigennya kurang lebih 2.880 liter dalam satu hari. Taruhlah oksigen harganya 25.000 per liter, nitrogennya 10.000, kurang lebih kita harus mengumpulkan uang 185 juta dalam satu hari. Dalam satu bulan kita harus merogoh kocek sebanyak 5,5 miliar dalam satu bulan. Berapa lama kita bisa bernafas? Subhanallah. Dari lahir, alhamdulillah, sampai detik ini. Mahal nafas ini, ya. Kita dulu pernah melihat, ya, bagaimana orang susah cari oksigen untuk bisa bernafas. Jadi alat bantu nafas. Subhanallah, itu baru nafas.
Belum kita melihat nikmat Allah yang lain. Allah beri kedua mata untuk melihat, Allah berikan pendengaran, Allah berikan hati, dan hati ini adalah raja. Maka kalau kita ngaji Quran, banyak ya Allah tutup akhir ayat ini, afala taqilun, afala yashkurun, ya, apakah mereka tidak mau berpikir? Apakah mereka ini kemudian tidak mau bersyukur kepada Allah? Jadi kita ini dari tidak ada menjadi ada, diberi nikmat yang tidak terhitung. Tidak cukup di situ, Allah utus seorang Rasul pada setiap umat dan generasi. Jadi kalau dihitung jumlah Rasul itu kurang lebih 120.000. Karena setiap ada umat yang baru, diutus Nabi dan Rasul untuk mengingatkan manusia kepada jalan Allah. Nabi meninggal, umat ini kemudian habis, datang umat yang baru, diutus Nabi lagi, supaya tidak ada apa? Tidak ada jawaban. Kami adalah orang-orang yang lalai ya Allah. Kami adalah orang-orang yang lalai karena Anda tidak mengingatkan kami. Bukankah pada setiap umat diutus seorang Nabi dan Rasul untuk mengingatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, dari situ kemudian Allah berikan hidayah. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kita lahir dalam keadaan muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir muslim, muwahhid dan bertauhid. Siapa yang bisa merusak fitrah ini? Kedua orang tua. Dalam hadis dikatakan, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassirani au yumajjisani. Setiap anak yang dilahirkan pasti Islam dan bertauhid. Siapa yang merusak fitrah ini? Kedua orang tua yang menjadikan anak ini di atas agama ibu bapaknya. Nasrani kan? Yahudi atau Majusi? Alhamdulillah kita lahir fitrah, bertauhid sampai detik ini. Ya. Maka insya Allah ke depan, beberapa menit ke depan kita akan berbicara tentang pentingnya hidayah dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hari, berapa kita minta hidayah kepada Allah? Pimpinan Bu, dalam satu hari kita nanti dungo hidayah pimpinan 17 kali minimal, ya kan? Kita baca Al-Fatihah, ya, dalam satu hari 17 rakaat yang wajib. Ya, selalu kita baca dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kepada kami ya Allah petunjuk kepada jalan yang lurus. Sedina niku ping 17 niku minimal ingkang wajib. Kalau ditambah sunnah 12 rakaat dalam satu hari, tinggal mengalihkan. Kemudian ditambah sunnah mutlak, tahajud misalkan, dalam satu hari bisa 40 kali kita minta hidayah kepada Allah. Artinya betapa mahalnya hidayah, jamaah sekalian. Ya. Besar soalnya Islam ya sudah selesai. Tapi kenapa kita diperintahkan untuk minta hidayah dan petunjuk? Karena kita tidak ada yang tahu akhir dari usia kita nanti bagaimana. Walaupun masing-masing kita ini sudah Allah tentukan. Oh, si A ini nanti di surga, si B ini di neraka, si A ini hidupnya celaka, si B ini hidupnya bahagia.
qada, ketentuan ini sudah ditulis oleh Allah sebelum kita lahir, sebelum kita diciptakan oleh Allah. Maka tatkala Rasul bersabda demikian, para sahabat, ya Rasulullah, kalau demikian buat apa kita salat kalau ujungnya nanti kita masuk neraka? Sahabat mengatakan, bolehkah kami berpangku tangan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La, tidak wahai sahabatku. I'malu fa kullu muyassar. Beramalah, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau bersabda, kalau orang ini baik, in kana min ahli sa'adah fayuyassiru bi amali ahli sa'adah. Orang ini kalau takdirnya baik, insya Allah dia dimudahkan beramal amalan ahli surga. Wa in kana min ahli syaqawa, kalau kemudian orang ini syaqawa, termasuk orang yang celaka, maka dia dimudahkan oleh Allah beramal amalan orang yang celaka. Jamaah sekalian, berarti kita ini hanya bisa berikhtiar dan berusaha, ya. Makanya kenapa kita melazimkan diri untuk ngaji? Mudah-mudahan ya Allah, kula niki wonten takdir ingkang sae. Ya. Kenapa kita ikhtiarkan memperbanyak sedekah dan infak? Ya Allah, mudah-mudahan saya dalam takdir yang baik. Kenapa kita kemudian memperbanyak dalam amalan dan zikrullah? Ya Allah, mudah-mudahan kami berada dalam takdir yang baik. Ya. Jadi sehari kita minta ihdinas siratal mustaqim, diminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maka dari itu tentunya ada perbedaan antara hidayah dan istiqamah. Jadi dikatakan orang ini istiqamah kalau dia mampu meniti jalan yang lurus dan berkesinambungan di dalam amal. Ya. Berkesinambungan di dalam amal, itu istiqamah. Dia mampu meniti jalan yang lurus, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri. Dia menjalankan perintah Allah, menjauhkan diri dari larangan Allah. Dia istiqamah. Istiqamah ini tidak akan didapatkan jamaah sekalian tanpa hidayah. Nah, ini penting ya, tanpa hidayah. Dan uniknya, hidayah ini menyapa orang ini bermacam-macam caranya. Anda kalau melihat berapa banyak orang masuk Islam lewat hidayah dari Allah, dari hal yang sepele saja. Ada satu kisah, ada seorang suami istri di luar Islam. Orang tua ini sudah sepuh, ada suami, ada istri, sudah tua, sudah sepuh. Subhanallah, saat berkumpul dengan keluarga, anaknya dan cucunya, tiba-tiba anak-anaknya berbicara tentang kematian kedua orang tuanya. Anak pertama mengatakan, kalau bapak ibu mati, saya tidak akan pernah ngurus jenazahnya, karena ngurus jenazah biayanya mahal. Anak kedua sama, kalau kakak pertama tidak keluarkan uang, saya juga tidak akan keluarkan uang untuk pengurusan jenazah orang tua kita. Bapaknya masih hidup, di depan anak-anaknya. Semua anaknya sepakat tidak akan pernah ngurusi jenazah bapak ibunya kalau mati. Masing-masing berbisik, kita ini mau mati ya susah ya pak ya. Ini kejadian di luar negeri. Qadarullah, dia punya tetangga muslim. Curhatlah bapak yang sudah sepuh ini dengan istrinya ke tetangganya. Mas, wahai fulan, saya tahu kamu ini beragama Islam. Bagaimana orang kalau meninggal di antara kalian, apa ada biaya yang tinggi dalam pengurusan jenazah? Apa dia jawab? Bapak dan ibu, ya,
jenazah di antara kami ini kalau ada, mereka tidak mengeluarkan uang sepeser pun dari keluarganya. Kami cukupkan biaya pengurusan jenazah sampai kami kuburkan, kami doakan, kami rawat, kami mandikan, kami doakan, kami kuburkan. Kedua orang tua ini tersenyum dan mengatakan, bahagia sekali orang kalau meninggal di agama kalian. Tanpa berpikir lama, kedua orang tua ini akhirnya bersyahadat, masuk Islam. Gara-gara apa? Saya tidak ingin mati cilaka, saya ingin mati bahagia. Karena dianggap ngurusin ruwet hidup ini, jenazah bayar dan lain sebagainya. Saya tidak mau hidup celaka, saya ingin hidup bahagia seperti tetangga saya. Subhanallah. Tidak lama orang ini masuk Islam, bapaknya meninggal dan istrinya tidak lama menyusul. Ya, dia ibadah belum banyak, belum bisa ngaji. Ya. Maka kalau dalam bahasa Kanjeng Nabi kata, amila qalila wa ujira katsira. Orang ini amalnya sedikit, pahalanya surga. Ya, qadarullah ma syaa fa'al. Ini ketentuan Allah. Nah, pada zaman Nabi ada seorang waktu Rasulullah berjihad lewat seseorang yang kafir. Dia berkata, wahai Muhammad, kalau saya masuk Islam, saya ikut agamamu dan ikut berjihad, apa balasan saya? Kata Rasulullah, kalau kamu masuk Islam, kamu berjihad, Allah balas dengan surga. Dia makan kurma, dibuang kurma ini. Apa dia katakan? Terlalu lama hidup di dunia ini. Dia syahadat, ambil pedang, dia berjihad membela Kanjeng Nabi, dan beliau gugur. Ya, Rasul mengatakan, aflaha in shadaqah. Laki-laki ini kalau jujur dia pasti sukses. Begitu melihat jenazahnya, Rasul tersenyum dan mengatakan, amila qalila wa ujira katsira. Subhanallah, orang ini beramal sedikit, pahalanya surga. Belum sholat, baru syahadat, jihad, langsung masuk surga. Alhamdulillah, kita, ya, alhamdulillah, kita surganya kan belum jelas. Makanya kan hidayah diminta. Maka disunahkan kita untuk meminta sabar, keteguhan dalam amal. Maka Imam Ibnul Qayyim membagi hidayah menjadi 4. Ya. Yang pertama hidayah ammah. Ini hidayah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk. Ya, hidayah diberi kehidupan oleh Allah. Semua manusia diberi rezeki oleh Allah, baik dia muslim atau di luar Islam. Ya, rezeki apa? Dunia. Allah memberi rezeki dunia ini tidak milih, semua diberi oleh Allah. Dunia diberikan oleh Allah. Orang ini sholat atau tidak sholat, minta dunia, diberi oleh Allah. Orang ini muslim atau selain muslim, minta rezeki, diberi oleh Allah. Jabatan, kedudukan, pangkat, popularitas, keluarga, istri, anak, kendaraan, semua diberi oleh Allah. Ini hidayah ammah. Ya, nggak ada yang dirugikan. Siapa yang minta kepada Allah rezeki, Allah beri rezeki itu. Sampai rezeki itu habis. Tandanya rezeki itu habis, orang itu mati. Ya, selama orang itu hidup, rezeki pasti ada. Ya. Gaji, mukafa'ah bisa habis, rezeki tidak akan pernah habis. Maka ada satu kaidah dalam tazkiyatun nufus begini, man taraka tadbir dabbarahullah. Ini kaidah yang bagus sebenarnya dalam menghadapi kehidupan ini supaya rileks. Apa kata salah satu orang soleh? Beliau mengatakan, man taraka tadbir, siapa yang hidupnya tidak tergantung dengan aturan-aturan hidup yang saklek, ya, Allah yang akan mengurus dunianya. Misal, kadang kita ini hidup saklek, takut dengan hidup. Misalkan kita punya uang mukafa'ah, misalkan 1 juta, dia terlalu detail. Dia katakan, ini contoh, 1 juta ini untuk biaya sekolah sekian, nanti beli gas dalam 1 bulan bisa habis 4
gas. Kemudian untuk ini nanti bayar daftar ulang anak. Untuk ini sampai bulan minus 1 juta. Stres lagi kita orang, ya. Akhirnya apa? Sudah mengalir saja sebenarnya orang hidup itu. Kunci orang hidup itu yang utama ibadah. Mencari uang itu idhafiyah. Jangan sampai kemudian orang mencari harta 24 jam melupakan yang hakiki ibadah. Dia lupakan sholat wajibnya, dia lupakan sedekah dan infaknya, dia tidak pernah tilawatul Quran. Habis hidupnya untuk mencari dunia. Ya. Saya rasa ini kaidah ini cocok untuk kita ini. Ya. Hidup ini mengalir seperti air. Bismillah. Ya. Rezeki nggak pernah habis, jamaah sekalian. Yang habis itu, ya, gaji habis. Ada nilainya. Rezeki tidak ada nilainya. Apa rezeki itu? Apapun kenikmatan yang kita rasakan, rizqun minallah. Ya, ada satu cerita. Saya pernah diundang makan, ya. Ada salah satu acara walimah di hotel yang ya saya bilang mewah gitu. Makannya standing party, tidak ada tempat duduknya. Wah, ini bingung kita orang yang makan berdiri, dari kita gelempong. Banyak orang lihat, biarin aja. Ya, orang makan. Waktu itu masih muda bersama teman-teman. Tiba-tiba orang dekat, Mas jenengan makan kok enak, biar apa? Saya ini sekarang banyak pantangan mau makan. Sekarang saya ini alhamdulillah rezeki banyak. Ya, alhamdulillah, tapi saya makan dibatasi. Saya mau makan aja harus konsultasi sama dokter saya. Tidak boleh banyak garam, tidak boleh terlalu manis. Semua dibatasi dan harus konsultasi sebelum makan. Harus saya foto-foto dulu. Waduh, jenengan makan telap-telap, semua tempat dikelilingi. Sehat sampean. Ya. Kemudian beliau bercerita dan mengatakan, ternyata sehat itu mahal. Di saat saya dulu tidak punya uang, saya tidak bisa apa-apa. Begitu Allah beri rezeki melimpah, saya mau makan aja dibatasi. Gitu. Ada satu kisah yang unik. Ada seorang ya pengusaha, masya Allah, dia punya penyakit, tidak bisa tidur malam. Nah ini penyakitnya. Ngeri kalau nggak bisa tidur gitu. Lebih baik capek badan daripada kurang tidur gitu. Kurang tidur tersiksa banget. Dia nggak bisa tidur. Di terapi harus tidur pakai model apa? Dia beli kasur dari yang paling mahal sampai yang paling murah bisa tidur. Baru dia beri tikar yang dianyam dari apa itu? Daun itu ya? Dari apa itu? Mendong. Baru bisa tidur dia. Jadi kemana-mana ke luar negeri dia bawa tikar itu. Dia masuk hotel bintang 5 yang tidur di tempat itu siapa? Sopirnya sama ajudannya. Dia melebar kelosok gitu. Wah rezekinya ajudan ini gitu. Sampai dia berada ke Dubai. Ya, jadi di Dubai itu ada hotel. Satu malam sampai 200 juta satu malam. Iku nih, awake dhewe malah langsung turu malah awake dhewe malah bingung lapo nek gini kadang mangan enggak cocok. Makanannya bukan lidah kita kan gitu. Itu yang kesana artis-artis Hollywood, Bollywood macam-macam. Ya. Ke hotel itu, ya terus itu apa? Dia melebar kelosok. Ya. Artinya betapa mahalnya nikmat, ya sehat. Ke Jepang, ya. Itu ada makanan satu porsi. Itu sampai sekian juta, itu antri pesan, sampai ring. Ya, katanya enak atau bagaimana itu? Ya. Harganya sampai 2 atau 3 juta, tak ring. Awak itu besok kayak mangan saulan. Itu pesen dan antri dan itu dicari sama orang. Masakan apa? Kira-kira. Karena kita kalau ke sawah lihat orang semakin puas. Ya Allah, bergereng sambal sama golak gunung ini mana? Nikmat sekali. Ya. Sejatinya hidup bagi orang beriman ini mudah. Ya.
merdeka oleh Allah. Imam Syafi'i berkata seperti ini. Imam Syafi'i rahimahullah, dia berkata seperti ini. Ini salaf ya, Masya Allah. In ishtu falan a'dimu khubzan au qutan. Kalau saya hidup, saya tidak akan pernah kurang makanan dan roti. Kenapa? Karena rezeki sudah dijamin oleh Allah. Wa in mittu falan a'dimu qabran. Kalau saya mati, insya Allah saya tidak kurang kuburan untuk saya dikuburkan. Himmati himmatul mulk. Keinginanku adalah keinginan para raja. Ya, beliau mengatakan, aku melihat kekufuran adalah suatu kehinaan. Orang beriman melihat kekufuran adalah kehinaan. Kebaikan adalah kemuliaan. Gitu. Ya. Jadi jamaah sekalian, penting kita ini belajar Islam untuk landasan hidup. Bolehlah kita punya anak diberi kasih cita-cita yang tinggi. Nah, besok kalau besar jadi orang yang hebat, jadi pengusaha, jadi pilot, apapun boleh. Tapi harus pinter ngaji, karena dia dasar dan landasan untuk berbekal hidup. Ya. Orang kalau paham agama, sekaya apapun dia tahu hartanya itu apa. Ya. Saya katakan Islam tidak melarang orang untuk hidup kaya. Silahkan Anda berbisnis, berusaha sampai kaya. Ya. Dan Islam tidak memerintahkan orang untuk hidup miskin. Antum harus miskin. Walaupun kanjeng Nabi dungane Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya miskin. Ya. Miskin. Dan kumpulkan kami dengan fuqara dan masakin. Kenapa orang miskin itu hisabnya ringan? Karena apa yang dihisab? Tidak ada. Ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini mungkin variatif. Ada kalangan aghnia, Abu Bakar As-Siddiq, ini wong sugih ini rautur Masya Allah. Ini sahabat-sahabat kaya ini kalau uangnya dirupiahkan sekarang, ya ratusan triliun. Sahabat Nabi ini. Abdurrahman bin Auf itu uangnya kalau dirupiahkan, uang kita itu lebih dari 200 triliun. Sapi triliun, ngomong triliun. Miliar ke sapi ya. Sampai kanjeng Nabi pernah bersabda di hadapan para sahabat yang tidak dihadiri Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan, aku saksikan Abdurrahman bin Auf ini saking kayanya sampai nanti dia masuk surga merangkak. Abdurrahman bin Auf tidak ada di situ. Ya. Maka sahabat menyampaikan, wahai Abdurrahman, kula miran kanjeng Nabi itu ngendika ten jenengan iki golek mati mlebu surga ini berangkat. Karena beliau ketakutan, hartanya diinfakkan semua. Abdurrahman bin Auf kalau tidak infak hartanya, berat nanti di surga. Akhirnya apa? Karena beliau takut diinfakkan semua hartanya. Ya bahasanya kalau kita masuk ke perangkat nggak apa-apa, tapi sampai surga daripada mlebu neraka. Kalau sahabat tidak mau. Makanya sahabat itu cita-citanya tinggi, ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, diinfakkan harta. Dalam perang Tabuk, Abu Bakar As-Siddiq diinfakkan semua hartanya di jalan Allah. Sampai kanjeng Nabi tanglet, wahai Abu Bakar, ini benar semua kamu infakkan di jalan Allah ini? Iya ya Rasulullah. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah wa Rasul, Allah dan Rasulnya. Disusul Umar ibn Khattab bin nisfi mali, dengan separuh hartanya. Uthman bin Affan dengan 3.000 dinar emas. Ya, ini menantu kanjeng Nabi sugih. Uthman bin Affan 3.000 dinar emas. 1 dinar 3 juta, tinggal mengalikan 3 juta kali 3.000. Pinten? Berapa tuh? Enggak, masih kurang. Beliau belikan 300 onta lengkap dengan perbekalannya. Uthman bin Affan, sampai Uthman bin Affan ini punya keutamaan, ya, beliau ini pengusaha tapi ahli Quran. Sampai beliau meninggalnya memeluk Quran. Ini Utsman bin Affan. Sampai beliau punya keutamaan, kata Rasulullah, suatu saat Aisyah mendampingi kanjeng Nabi. Ya. Masuk Abu Bakar,
Rasul duduk biasa. Abu Bakar pulang, masuk Umar bin Khattab, Kanjeng Nabi duduk biasa. Baru masuk Utsman bin Affan, Kanjeng Nabi, istilah kita pakai bingung. Beliau rapikan duduknya, beliau rapikan jubahnya. Kali Aisyah ditangleti, ya Rasulullah, panjenengan kok izin kali Utsman nopo? Tadi Abu Bakar datang panjenengan biasa. Sayyidina Umar datang jenengan biasa. Begitu Utsman datang, Dzulnurain, jenengan pakai merapikan duduknya. Apa kata beliau? Wahai Aisyah, bagaimana saya tidak malu kepada seorang yang malaikat malu kepadanya? Ini Utsman, beliau punya keutamaan amal. Kana yakhtimul Quran fi lailatin wahidah. Beliau punya keutamaan selalu khatam Quran dalam satu malam. Fi salat, dalam salat tahajudnya. Oke, dan terus beliau tahajud khatam 30 juz. Berisak mulai sampai menjelang subuh. Kenapa sakit Ustaz? Bisa. Orang kalau hafal Quran 5 jam bisa khatam 30 juz. Nggak percaya? Tanya Ustaz Andi. 7 jam khatam 30 juz. Jadi 1 juz itu bisa dibaca 5 menit, 7 menit. Ya. Dalam satu riwayat beliau baca khatam 1 rakaat. Saya tidak bayangkan betapa kuatnya Sayyidina Utsman. Ya. Awak dhewe salat sing imam rada adoh titik wis aduh gak mari-mari. Kadang ditengeri imamnya sapa iki? Ustaz fulan. Berarti mesti dawa kok ae keri wae. Nanti masuk masjid kalau sudah ruku, wah gitu ya. Lari tempat ruku 1 rakaat gitu. Insyaallah. Ya. Ini Utsman. Maka sampai beliau sekarang ini rekeningnya masih ada. Orangnya sudah tidak ada, meninggal 1100 tahun yang lalu. Beliau masih punya nomor rekening. Ya, masih dibangunkan hotel, namanya Hotel Utsman bin Affan di Makkah. Orangnya sudah tidak ada. Itu barokah sedekah. Ya. Itu para sahabat, masya Allah. Apakah ada para fuqara dan masakin? Banyak. Ya. Ada Bilal bin Rabah, Julaibib radhiyallahu anhu tidak punya harta, tapi subhanallah uniknya tidak kaya, tidak miskin, semua orientasinya akhirat. Yang diirikan akhirat, bukan dunia. Tidak ada sahabat yang iri dunia, tidak ada. Maka Anda dapati banyak hadis Nabi bertanya, datang orang kepada Kanjeng Nabi yang ditanyakan apa? Ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Beliau mengatakan birrul walidain. Apalagi ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Apalagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Ditanya, ya, ada sahabat datang pada Kanjeng Nabi tanya, ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqatuka fil jannah. Orang miskin datang tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nanti ingin besok di akhir bersama Anda di surga. Dekat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu ingin dekat dengan saya, bantu saya dengan kamu banyak sujud dan doa dalam sujud. Ya. Semua sahabat Nabi orientasinya akhirat, yang kaya hartanya fi sabilillah, hatta yang fuqaranya pun mereka tidak meminta-minta. Ya. Mereka ibadahnya masya Allah. Ya. Nah ini merupakan apa? Didikan Rasulullah SAW. Sesuai dengan siapa? Gurunya. Ya. Kalau kita lihat rumahnya Rasulullah, ya, masya Allah, menangislah kita. Betapa sederhananya Kanjeng Nabi. Artinya beliau kalau mau kaya bisa mengalahkan kekayaan Raja Persia dan Romawi saat itu. Beliau saja dapat 1/5 bagian ghanimah. Ya. Orang kalau perang itu bu, ghanimah itu masya Allah. Ya. Zaman dahulu, ya, emas itu sebesar kepala sapi, kiloan. Kita saja sekarang emas gram-graman. Zaman dulu emas itu kiloan. Oh, ada 10 kilo emas itu berapa miliar, triliun. Itu ghanimah. Rasul dapat 1/5. Tapi apa untuk beliau berbagi? Tidak. Itu dibagikan kepada kaum muslimin fuqara. Sampai beliau meninggal tidak tinggalkan warisan kecuali sepetak tanah. Justru beliau punya hutang tanggungan apa? Baju perang yang digadaikan Kanjeng Nabi belum bisa ngambil. Siapa yang ngambil? Abu Bakar. Ya. Jadi Rasulullah itu sederhana urusan dunia, tapi kaya urusan akhirat. Ya. Subhanallah. Artinya apa?
sejatinya apa yang kita tumpuk ini ya akan kita tinggalkan. Apa yang dibawa? Wal baqiyatus shalihat, amal saleh. Ya. Makanya kalau ada orang yang kaya, dia ngerti agama, Masya Allah. Ya. Dia akan mampu menggunakan kelebihan apa yang Allah berikan ini fisabilillah. Ya. Maka ini penting. Nah, kembali kepada permasalahan, maka kenapa kita meminta hidayah? Tadi ada hidayah empat. Yang pertama hidayah amah, semua diberi nikmat oleh Allah, nikmat dunia maksudnya. Tapi nikmat akhirat Allah memilih orang-orang. Nikmat tafaqquh fiddin Allah memilih. Yang kedua ada yang namanya hidayatul bayan wad dalalah wad ta'rif. Nah, ini hidayah bayan ini adalah tugas kita. Mubaligh, panjenengan semua kan dah apa? Mengajarkan kebaikan kepada orang. Namanya hidayatul bayan, menjelaskan. Anda bisa mengajar orang, mengajak pada kebaikan. Tebarkan kebaikan sebaik mungkin, sebanyak mungkin, ya. Tanpa mencari pamrih dari manusia. Harapannya minimal ya Allah. Nah, biasanya terkadang Bapak jamaah sekalian, orang itu terkuak kebaikan dan keburukannya. Kadang orang kalau sudah mati, ya, diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW, marru bi janazah. Suatu saat ada sekelompok manusia membawa keranda jenazah. Fa'athnahu alaihi khairan. Manusia pada memuji kebaikan orang ini. Masya Allah, si fulan ini ahli salat, si fulan ini ahli sadaqah, dia salatnya di saf awal. Kebaikan banyak dibicarakan orang. Maka Rasul mendengar beliau bersabda, wajibat, wajib. Tidak lama datang jenazah yang lain, marru bi janazatin ukhra, fa'athnau alaihi syarran. Orang-orang menyebutkan keburukannya. Sampai Rasul mengatakan wajibat, wajib. Umar bin Khattab datang pada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, niku maksudnya pripun panjenengan kok bicara wajib. Beliau bersabda, wahai Umar, tadi kamu tahu ada jenazah yang pertama, athnau alaihi khairan, aku mendengar orang-orang memujinya dengan kebaikan, maka aku doakan wajib dia masuk surga. Datang jenazah kedua, orang memuji, menyebutkan keburukannya, aku berdoa wajib dia masuk neraka. Apa kata Rasulullah? Antum syuhada Allah fil ardh. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Gitu ya. Nah, apa manfaat menebar kebaikan sebanyak mungkin? Mudah-mudahan akan menjadi jariah. Ya. Kita akan merasakan kehilangan seseorang ini kalau sudah tidak ada. Ya. Kadang kita melihat kebaikan suami yang seakan-akan mungkin dari pandang istri nggak punya kebaikan. Kadang ada kebaikan yang dimunculkan. Ya. Kadang dengan pengajian kan ada tempat-tempat khusus yang dengan kapling gitu. Kan itu. Terus di kono terus. Kan gitu ya. Kan sudah nyaman dengan ya. Lah di pojok terus. Gitu ya. Nyaman gitu ya. Berarti kalau itu kosong, berarti orang teko. Kan itu. Ya. Kadang kita tidak terasa, ya Allah, si fulan sering duduk di situ pengajian, sekarang tidak ada. Kemana orangnya? Sudah tidak ada. Minhum man qadha nahbahu, ini kata Allah. Ada di antara mereka yang mendahului. Wa minhum man yantazir, ada yang menunggu. Nah, kita ini kan menunggu. Wa ma baddalu tabdila. Dan orang yang menunggu ini, dia tetap janjinya kepada Allah, tidak bergeser sedikit pun. Ya. Wa ma baddalu tabdila. Ya. Nah, kadang biasanya orang ini kalau sudah ada muncul kebaikannya. Ada salah seorang teman ya, di Jakarta, Masya Allah, beliau almarhum waktu COVID, dia punya kebaikan yang tidak diketahui istrinya. Masya Allah, hebat itu. Waktu banyak orang takziah, ada anak-anak kecil sekitar 20 anak takziah bersama gurunya. Ditanya, siapa anak-anak ini? Bu, ini anak ini dulu. Mereka biaya sekolah, makan, yang nanggung suami jenengan. Masya Allah.
Bapak gak pernah cerita sama saya kalau punya anak didik 20 anak yatim. Istri belum duit lanang ya? Kalau istri duit lanang belum? Uang laki-laki, duit lanang ini duit uang yang gak ngerti. Nah, gitu ya. Duit sih gak di store no, gitu ya. Namanya uang laki-laki, uang rahasia. Ya, jadi tidak semua diberikan orang sih disisa no. Maksud lanang nanti karena duit kan gitu ya. Dan ternyata duit lanang ini apa? Dia menyantuni 20 anak yatim. Istrinya tahu setelah dia meninggal, anak ini datang lapor, ya ini anak dulu yang mengcover nih bapak, suami panjenengan. Ya. Maka supaya amal ini terus mengalir, akhirnya apa? Santunan kepada anak yang dilanjutkan oleh istrinya. Nah ini masya Allah ya. Jadi kalau kita punya kerabat, punya saudara, mereka punya kebaikan yang dirutinkan, namun beliau meninggal bisa disambungkan oleh keluarganya. Misalkan kita punya orang tua, punya bapak, masya Allah, sholatnya ke masjid rajin, beliau menjadi donatur tetap masjid. Misalkan 1 bulan 200, masya Allah, pun sedo, anaknya bisa menjadikan jariahnya kepada orang tuanya, di atas nama orang tua dikasihkan 200, dilanjutkan amal keluarganya. Ya, lah iso ditambah itu kurangi. 200 saya ketemu, bapaknya 200 anaknya 250, minimal 200 ya gitu misalnya gitu. Lanjutkan. Artinya apa? Dilanjutkan oleh siapa? Oleh istrinya. Ya. Kadang kita mengetahui kebaikan istri, ya. Dulu suami kadang sering marah kepada istrinya. Ditinggal istrinya banyak kebaikan-kebaikan yang mulai muncul terasa. Masya Allah. Hanya dia menikah lagi, tidak didapatkan kebaikan pada istri selanjutnya. Nah, itulah dinamika kehidupan sebenarnya ya, yang juga dialami oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau manusia. Ya, Kanjeng Nabi itu bukan malaikat, beliau manusia. Ya, tapi beliau maksum, terjaga dari silap dan salah. Dan beliau contoh terbaik di dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dan dalam segala hal. Ya. Nah, hidayatul bayan ini tugas kita, mengajak orang tebar kebaikan sebanyak mungkin. Apapun yang kita punya, ya. Mungkin di antara kita punya kemampuan berbeda-beda. Yang punya finansial banyak, bismillah. Keahlian saya, ini finansial. Kadang orang tidak punya, ya Allah, sampai kemudian moral. Pulang buatan nggak ada nopo-nopo nih, pulang nggak ada tenaga. Nah, misalnya gitu ya. Tidak ada punya doa. Ini sedekah. Sedekah ini wujudnya umum. Sampai Anda tersenyum aja sedekah. Kalau ketemu orang jangan main jangan manyun, senyum, dia sedekah. Ya, sedekah. Basmatuka li wajhi akhika laka sedekah. Kalau infak lebih khusus. Infak itu identiknya barang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau Anda punya uang 100.000, 50 ribuan dua, mana yang diinfakkan? 150.000 yang masih bagus atau 50.000 yang lecek yang bau bawang? Tentunya infak itu yang paling bagus yang diinfakkan. Ya, Anda punya jilbab, masya Allah, beli 500.000, nggak pernah dipakai, Anda masih senang. Anda punya tetangga, ya Allah, jilbabnya sudah jamuran, wis tak kasihkan, kadang saya sih pengen asli ini, tak infakkan. Ini infak. Jangan muslim itu manggil pepelan dok, sekarang tonggoni. Jangan. Ya, itu bukan infak. Infak itu terbaik. Ya, ada nasi misalkan hampir basi, lihat dimakanin ndang mampu kayak tonggoi. Karena sudah basi. Jangan. Infak itu sifatnya barang dan terbaik. Kalau sedekah lebih umum. Apapun sedekah. Tenaga bisa sedekah. Doa bisa disedekah. Senyum saja sedekah. Anda mengucapkan salam kepada saudara Anda sedekah. Ya, apapun sedekah. Nah, hidayah ketiga adalah hidayah taufiq wal ilham. Ini mutlak milik Allah. Ya. Yang ketiga hidayah taufiq wal ilham. Ini mutlak yang bisa memberikan hidayah Allah. Seperti hidayah yang menghampiri dua pasangan tadi. Ya. Misalkan ada hidayah diberikan kepada Allah kepada seorang dokter. Remeh kadang. Dia masuk Islam gara-gara COVID-19. Ya. Dia masuk Islam. Dia pelajari kenapa orang harus cuci tangan.
Ya, kenapa orang harus pakai masker? Dia belajar dalam Islam ada syariat niqab. Ya, ada syariat cadar. Ya, dalam Islam kenapa umat Islam dalam satu hari minimal dia wudu 17 kali dia basuh kedua tangannya. Ya, dia belajar bagaimana tata cara cuci kedua tangan yang baik sesuai kesehatan. Ternyata diajarkan oleh Kanjeng Nabi dengan sanad hadisnya yang sama, sekarang diteliti oleh dokter. Ya, seketika itu dia masuk Islam. Gara-gara apa? Melihat yang dialami oleh kaum muslimin. Ya. Dia mengatakan tidak ada orang yang paling suci dan paling bersih seperti orang Islam. Ya. Orang Islam Masya Allah bersih. Bagaimana Rasul mengajarkan kesucian dari yang paling kecil sampai yang paling besar diatur dalam Islam. Ya, Masya Allah. Ya. Anda masuk kamar mandi diatur. Ya, Anda harus masuk dengan kaki kiri dan berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Anda bercermin supaya tidak takjub karena ketampanan kecantikan Anda, berdoa, Allahumma kama ahsanta khalqi fa hasin khuluqi. Gitu ya. Anda mau keluar rumah berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Anda masuk rumah berdoa bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna. Ya, Anda mau makan berdoa bismillah. Semua kehidupan kita ini bisa bernilai ibadah yang luar biasa. Jadi kita ini hari-hari akan berada dalam apa? Penjagaan malaikat. Kalau kita merutinkan dan mendawamkan zikrullah. Gitu ya, ini penting. Zikir pagi hari, baca makfurat ba'da subuh atau pagi hari baca makfurat. Belum hafal Ustaz, baca. Insya Allah sebulan kalau baca hafal sendiri. Ya. Jadi kalau sudah didadari, Masya Allah, enak ya. Anda bisa jalan-jalan sambil zikir. Ya. Anda jual di pasar sambil bisa duduk zikir, zikrullah. Ada naik kendaraan bisa zikir pagi dan sore hari. Kalau sudah hafal, ya. Kenapa? Itu dianjurkan oleh Kanjeng Nabi untuk menjaga kita dalam satu hari. Ya. Nah, hidayah, taufik ini mutlak milik Allah. Ya. Kita hanya bisa menyampaikan, selebihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Wa innaka la'ala huda." Ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau berada di atas petunjuk yang benar. Maka Kanjeng Nabi pun hanya tabligh, menyampaikan. Ya. Terbukti paman beliau meninggalnya kafir, Abu Thalib. Bagaimana saat menjelang sakaratul maut, Kanjeng Nabi mengatakan, "Ya ammi qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah agar saya nanti bisa menjadi saksi di hadapan Allah. Sampai turun ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha." Wahai Muhammad, kamu tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Jadi kalau sudah hidayah taufik ini, urusannya Allah. Ya. Nah, yang keempat adalah hidayah yang tinggi adalah hidayah nanti masuk ke dalam surga dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hidayah taufik lagi menjadi dua lagi. Ada hidayah yang Allah berikan dari orang kafir sampai jadi muslim. Ada hidayah dari Islam yang diistiqomahkan dalam agama. Makanya saya katakan, ya, semua Islam ini kadang ngamal. Ya. Ada Islam KTP-nya tok Islam, tapi ngaji nggak tahu, sholat apa meneh, belas nggak tahu. Ya. Tapi agamanya Islam. Nah ini muskilah. Jadi kan tingkatannya itu Islam, iman, ihsan, ya, dan hidayah. Kepada orang Islam ini, dia Islam diberikan kekuatan di dalam amal. Makanya istiqomah tidak akan bisa berjalan tanpa hidayah. Inilah yang diminta. Agar apa? Thabat di dalam amal, istiqomah. Ini penting. Ya. Walaupun memang berat, ya, okay? Ya tidak dipungkiri kadang iman naik turun, fluktuatif. Karena kalau lagi ngaji, Masya Allah, semangat. Kadang ngaji kan kadang pray, kadang seminggu pray, kadang 2 minggu tak muncul kemana, Wallahu a'lam, izin, ya. Itu kadang iman turun. Ya. Itu sunatullahnya gitu. Kadang naik, kadang turun gitu. Kadang rajin, kadang malas. Ya. Tapi kadang banyak malas itu bukan rajin nih. Banyak lupanya dari ingatnya kita ini.
Tapi subhanallah, Allah maha rahmat gitu ya. Allah maha rahmat. Yang penting kita ini ikhtiarnya semoga kita ngapain gitu aja ya. Jadi Allah itu punya adab yang pedih, tapi rahmat Allah lebih luas ya. Saya tutup dengan hadis bitaqah. Dalam kajian akidah ada hadis bitaqah, namanya hadis kartu. Lu kok wonten hadis kartu? Nanti di hari kiamat, di hari kiamat ada hal yang dilazimi dan wajib diimani. Di mahsyar, pada mahsyar ini manusia dikumpulkan oleh Allah dengan segala bentuknya, sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya. Ada yang berjalan ya dengan kepalanya, ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang wajahnya bercahaya seperti bulan purnama, macam-macam. Dikumpulkan manusia ini, disidang oleh Allah satu-satu. Diriwayatkan dalam hadis ada satu orang hidup yang terpilih, ditanyai pertama sama Allah, wahai fulan, ya, dibentangkan rapot amalnya, ya. Berapa jumlahnya? Tis'an wa tis'ina sijilla, 99 catatan amal dibagikan. Berapa panjangnya catatan amal itu? Catatan amal itu madda basari, catatan ini dibentangkan sejauh mata memandang, panjang. Begitu lihat catatan rapotnya, orang ini pasti masuk surga. Kenapa? Banyak catatan merahnya daripada hitamnya, banyak maksiatnya daripada kebaikannya. Tapi subhanallah, uniknya Allah klarifikasi tabayun. Allah apa dalam hadis dikatakan, wahai fulan, apakah ini benar kamu berbuat seperti ini? Masya Allah, Allah masih klarifikasi, dan Allah, padahal Allah maha tahu. Wahai fulan, apa benar kamu beramal seperti ini? Saat itu tidak ada manusia yang mampu berdusta di hadapan Allah. Dia menjawab, benar ya Allah. Wahai fulan, kamu berbuat seperti ini, kamu sadar atau tidak? Masih ditabayun lagi sama Allah. Dia dijawab, saya sadar ya Allah. Sampai Allah tidak percaya. Dia bertanya lagi, ataukah malaikat pencatat amal salah dalam mencatat amal ini? Tidak ya Allah, ini benar saya berbuat demikian. Dia melihat ke arah kanan neraka, ke arah depan neraka, ke arah kiri neraka, belakang neraka. Wes ini nggak selamat. Sedih dia, insya Allah. Tapi Allah iba lihat orang ini. Apa kata Allah? Wahai fulan, jangan bersedih. Inna laka indana hasanah. Wahai fulan, jangan bersedih, jangan takut. Kamu punya satu kebaikan di sisi kami yang mengalahkan keburukan-keburukan kamu. Bingung ini pemuda ini. Kebaikan apa? Tidak ada, saya tidak punya kebaikan ya Allah. Apa yang ada dalam catatan amal semuanya buruk. Kebaikan saya sedikit sekali. Wahai fulan, kamu punya satu kebaikan. Maka kemudian Allah menunjukkan bitaqah, kartu yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahai fulan, ini kebaikan kamu. Diambillah bitaqah ini. Begitu dia lihat, apa dia jawab? Ya Allah, apakah arti kartu ini dengan keburukan saya cukup banyak? Kemudian Allah katakan, wahai fulan, seandainya kartu ini fi kifatin, dalam satu timbangan, kemudian menimbang semua amal kamu di dunia, maka la ilaha illallah lebih berat daripada amal-amal kamu. Wahai fulan, karena kamu punya kebaikan ini, aku ampunkan semua kesalahan-kesalahan kamu dan aku masukkan kamu ke dalam surga. Masya Allah ya. Ini kata Ismail sama Allah itu maha ampun. Allah itu maha pengampun. Beliau sangat iba lihat umatnya. Walaupun beliau punya azab yang pedih, tapi rahmat beliau, kasih sayang beliau kepada hambanya lebih besar dari murkanya. Ya, kalau dihitung kita ini banyak maksiat, mungkin kalau Allah bisa menahan nikmatnya, kita akan diblokir nikmatnya mungkin. Kakek maksiat orang, sholat yo kadang sholat kadang orang, sholat duhur jam setengah telu, jam telu asar, sholat maghrib kata isya,
sholat subuh jam itu, gitu bahasanya gitu ya. Kalau Allah punya rasa sifat yang tidak baik, wis ora usah urip kok mati sisan. Gitu. Tapi apa? Kadang kita ini dalam bahasa muqassir, akeh laline timbang ilingi, ya. Banyak lupanya daripada ingatnya. Tapi Allah masih mengingatkan, Allah masih nikmat, Allah masih memanggil, kan gitu ya. Allah masih memanggil di saat kita jauh, Allah memanggil. Kita lari jauh, ya Allah terus memanggil. Ya, walaupun sejauh-jauh orang lewis mentok urusan dunia, malah jadi nang aku mau kan itu. Itu fitrah. Ya. Orang kalau sudah letih urusan dunia, mulai ini masjid adem. Ya, masjid kalau urusan penat urusan dunia nih misalnya, wis tak sholat aja. Masuk masjid terus ngantuk, maka kita enak. Makanya masjid ini tempat yang paling disukai oleh Kanjeng Nabi. Jadi maka ya banyak kasus-kasus masya Allah ya, terjadi kayak apa terjadi gempa misalkan, kemudian likuifaksi yang tanah bergerak, mulai masjid kabeh. Sampai di Palu itu ada kisah masjid ini bisa berjalan. Masjid ini kosong, gak pernah dibuat sholat di satu masyarakat. Begitu ada likuifaksi, gempa yang kemudian tanah ini berjalan, masjid ini melaku, berdiam di tempat orang yang ahli sholat. Ya masya Allah itu. Berhenti di situ maksudnya. Kayak masjid ini sama ngomong dan iri aku dikiri atau kayak sholat, mending tak pindah, kayak gitu. Masya Allah. Akhirnya dia pindah di tempat yang masjid dimakmurkan. Orang kalau sudah mentok urusan dunia pasti ingatnya sama Allah. Gitu. Itu sudah dinas oleh Allah dalam Quran. Ya. Misalkan dalam satu ayat, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Ketika kalian berada di atas bahtera kemudian ombang-ambingkan oleh ombak, dhalla man tad'una illa iyyah. Semua lupa, tidak ada yang diingat kecuali Allah. Falamma najjakum ilal barri, begitu kalian diselamatkan, a'radtum, kalian berpaling, ya. Itulah manusia, banyak ingkarnya daripada ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah terus beri nikmat, kan gitu. Jadi kalau kita lagi sempit, ingat iring Allah. Kadang lagi lapang, lupa kepada Allah. Itu keliru. Yang bagus adalah kata Rasulullah, ya, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di saat luang kalian. Di saat kalian sehat, di saat waktu lapang, waktu luang, masih muda, ingat kepada Allah. Ya arifka fi syiddah. Di saat Anda butuh, dalam keadaan sempit, Allah akan hadir dan menyelesaikan urusan-urusan kalian. Itu ya. Idealnya seperti itu. Kadang biasanya orang kalau sudah sempit iling baru iling, ya. Lagi lapang, lupa. Begitu sakit, astagfirullah, ya Allah, kalau lagi sehat, ibu, kalau tak sholat ya. Jadi sehat dan darah juga sholat. Itulah manusia unik. Nah, maka hidayah dan istiqomah ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah kita belajar ini, insya Allah ilmu ini akan menambah kita menyebut hidayah. Insya Allah orang kalau tambah ilmunya, insya Allah dia tambah amal. Orang kalau tambah amalnya, insya Allah tambah imannya. Nah, ngaji ini kan orang supaya tahu fadilah-fadilah amal. Oh, Anda kalau ngaji, masya Allah, pahalanya sekian, maka Anda akan senang ngaji. Anda kalau infak, pahalanya sekian. Ya. Anda kalau ini, pahalanya sekian. Ini fadilul amal. Nah, kalau kita ngaji nggak ngerti ilmu, ya, insya Allah dengan ngaji ilmu bertambah. Makanya Atha bin Waqas mengatakan orang yang berada dalam majelis ilmu, ya, majelis ilmu itu bisa menghapuskan 99 kesalahan dari majelis lahun. Ya, misalkan jangan kalau di majelis luar kadang kan kita ini walaupun kadang ngaji ya, kadang sih ngerasani wong. Majelis gosipiah, majelis riba, gosip, ngerupiah, ya. Makanya ada doa istighfar apa namanya, kafaratul majlis. Nah, majlis yang sia-sia itu bisa dihapuskan dengan ngaji saja.
Yukafir tis'a wa tis'ina majlis lagwin wa la'b. Insyaallah ngaji seminggu pisan, masih liane tercover gitu ya. Diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka majlis apapun ada doa apa? Kafaratul majlis. Beristighfar. Karena kadang majlisnya ngaji pun enggak luput dari pengarasan wong gitu. Makanya banyak istighfar. Makanya Ibnu Hajar Al-Haythami enggak main-main dalam buku Tazkiyatun Nufus beliau. Beliau setiap berpisah dengan kawannya pesannya apa? Satu, istighfar kepada Allah dan lapangkan dada. Ya. Itu pesannya selalu. Pesannya beliau kepada sahabatnya setiap habis majlis atau dia bertemu kawannya, pesannya apa? Satu, banyak istighfar dan lapangkan dada. Jadilah pemaaf. Ya, jadilah pemaaf. Dan diteliti istighfar dan memaafkan ini salah satu obat yang mujarab dari segala macam penyakit yang ada. Nah, itu ya. Dulu kita lihat kenapa para salaf dulu satu sisi jarang sakit, walaupun sakit itu satu keutamaan yang Allah berikan kepada satu orang. Ya, karena mereka suka berlapang dada, suka memaafkan dan banyak istighfar. Intinya nggak pernah dengki mereka, nggak pernah dengki. Pikirannya selalu positif kepada orang. Ya, tidak pernah suudzon sama orang. Ya, itu yang diajarkan oleh orang-orang terbaik dari para salafuna as-salih. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqamah di dalam beramal. Dan istiqamah ini memang diminta kepada Allah dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Dengan doa Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu wa khairu a'malina khawatimahu wa khairu ayyamuna yawmana nalqaka fi. Jadi diminta kepada Allah agar bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira ala husni istima'ikum. Tayyib. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma innana amanna faghfir lana dhunubana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika 'amman siwak. Allahumma la taj'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma khshurna ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin fi a'la darajatil jinan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.